Setelah melahirkan 9 anak, susu naga betina begitu banyak hingga tidak bisa habis diminum. Untuk meredakan rasa sakitnya dan menghindari pemborosan, ia mengadakan pesta susu selama sebulan di Istana Naga. Namun, ia tetap tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Tiba-tiba, Ibu Naga mendapat ide. Ia segera meninggalkan Istana Naga untuk menangkap bayi manusia di desa. Ia ingin mencoba apakah itu bisa menyelesaikan rasa sakitnya. Namun, begitu ia muncul ke permukaan, ia pingsan karena rasa sakit yang tak tertahankan. Saat itu, kakek Ding yang lajang selama 30 tahun berada di dekat situ. Melihat ibu naga yang berwajah manusia dan berbadan naga masih terlihat menarik, ia langsung membawanya pulang dan menikahinya. Dengan nafsu makannya yang besar, ia membantu ibu naga meredakan rasa sakitnya. Ketika ibu naga sadar, ia mempertimbangkan kemampuan kakek Ding, lalu memutuskan untuk berubah menjadi manusia dan hidup bersamanya. Sebulan kemudian, perut ibu naga membesar. Anehnya, kali ini ia tidak merasakan sakit lagi. Saat ia hendak memberitahu kakek Ding, ia mendapati kakek Ding telah kurus kering dan meninggal. Begitulah, setahun kemudian, pada hari kedua bulan kedua, aku lahir. Namun, saat lahir, tubuhku penuh dengan tanda lahir hitam. Dan pada malam aku lahir, banyak bayangan hitam mengepung rumah kami. Dari kegelapan, terdengar suara, anak naga adalah tonik yang hebat. Memakannya akan membuat kita terlahir kembali. Serang, mendengar itu, ibuku marah besar. Siapapun yang berani menyentuh anakku, akan kubunuh seluruh keluarganya. Seketika, semua makhluk di luar lari tunggang langgang. Tak berani tinggal sedetik pun. Karena sisik nagaku menakutkan, anak-anak di desa memanggilku monster dan mengucilkanku. Tapi ibuku tidak jijik padaku. Setiap hari ia menggosok tubuhku dengan campuran abu dupa dan cinnabar. Setelah aku dewasa, aku sering bertanya pada ibuku, mengapa tubuhku bersisik naga? Apakah aku monster? Ibuku berkata aku adalah anak naga, terlahir luar biasa. Seorang jenius dalam kultivasi. Pada usia 10 tahun, sisik nagaku menghilang. Ibuku mulai mengajariku kemampuannya. Sejak saat itu, ia meracik ramuan khusus untuk mencuci mataku dan membuka mata batinku. Tiba-tiba aku berumur 18 tahun. Tapi ibuku menua dengan sangat cepat. Dalam beberapa tahun, rambut hitamnya berubah menjadi putih. Hingga hari Jingze, ibuku tiba-tiba jatuh sakit. Saat-saat terakhirnya, ia memanggilku ke samping tempat tidurnya dan berkata, Xiao Dingding, setelah aku pergi, jangan berkabung. Dan jangan minta orang lain mengangkut peti matiku. Siapkan peti mati kayu willow berukuran 9 kaki 9 inci. Akan ada orang yang datang untuk mengurusku. Dan jangan kubur aku di tanah. Aku berasal dari air. Kembalikan aku ke air. Kubur aku di Sungai Kuning. Juga, ibu meninggalkan sesuatu untukmu di Yanjing. 3 tahun kemudian, pada hari Long Taitu, kau harus mengambil apa yang menjadi milikmu. Karena kau adalah anak naga. Banyak makhluk di dunia ini ingin memakanmu. Tapi ibu sudah mengatur semuanya. Akan ada orang yang menjemputmu. Sebelum orang itu datang, jangan pergi dari sini. Lalu ia menggigit telapak tanganku, dan memberitahuku namanya Jiang Yuji. Setelah itu, ia meninggal. Aku menangis keras. Ibuku tiada. Sejak saat itu, aku tidak punya keluarga di dunia ini. Aku mempersiapkan pemakaman ibuku sesuai wasiatnya. Memasukkannya ke dalam peti mati kayu willow berukuran 9 kaki 9 inci. Malam itu juga, ratusan hantu datang ke rumahku. Baru saat itulah aku tahu, ternyata yang menggotong peti mati ibuku adalah para hantu. Ratusan hantu itu membawa peti mati ibuku ke tepi Sungai Kuning. Tetapi saat peti mati itu ditenggelamkan ke Sungai Kuning, aku melihat 9 jiao raksasa mengapung di permukaan air. Mereka menggendong peti mati itu melawan arus. Dan dalam sekejap mata menghilang. Malam berikutnya setelah ibuku meninggal, seorang pria berambut pirang menerobos masuk ke rumahku. Dia bilang ingin meminjam 1 lenganku dan 1 pahaku. Dan akan mengembalikannya 3 tahun kemudian. Aku langsung marah dan berkelahi dengannya. Akhirnya aku membunuhnya. Dan pria itu berubah menjadi musang kuning. Tak lama kemudian, seseorang masuk dan bilang ingin meminjam kepalaku. Dan orang ini ternyata adalah Landak jadi-jadian. Malam itu sangat tidak tenang. Terus-menerus ada makhluk yang menerobos masuk. Dan tidak ada satupun yang normal. Untungnya, aku punya ilmu yang diajarkan ibuku untuk melindungi diri. Meskipun terluka, aku tidak sampai kehilangan nyawa. Keesokan harinya, saat matahari baru saja terbenam, seseorang mengetuk pintu dan memanggil namaku. Aku mengintip dari celah pintu, dan melihat seorang kurir berdiri di luar. Tapi aku tetap diam, karena aku tidak kunjung membuka pintu. Dia berkata, Ding Lin, ya, ada paket untukmu. Aku letakkan di depan pintumu. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, aku baru keluar. Terlihat sebuah peti kayu besar di depan pintu. Paket itu dibungkus rapat sehingga aku tidak bisa melihat isinya. Aku merasa curiga. Apa isi peti ini? Setelah ragu sejenak, aku memutuskan untuk membukanya. Ketika aku membawanya masuk dan membuka peti kayu bagian luar, ternyata isinya adalah peti mati kayu Yinchan. Dan di dalam peti mati itu terbaring seorang gadis tanpa busana. Wajah gadis itu sangat cantik. Ini pertama kalinya aku melihat gadis secantik ini. Pipiku terasa panas dan mulutku kering. Untuk memastikan apakah dia hidup atau mati,
Aku mengulurkan tangan untuk memeriksa detak jantungnya. Tetapi saat tanganku berjarak 0,0 meter dari dadanya, mata gadis itu tiba-tiba terbuka dan menatapku. Aku langsung merasa canggung. Tanganku tertahan di udara, tidak bisa ditarik maupun dijatuhkan. Saat aku hendak menjelaskan, gadis itu tiba-tiba mengangkat kedua lengannya dan menarikku ke dalam peti mati. Lalu terdengar suara, tutup peti mati jatuh ke lantai dan menutup. Di dalam peti mati gelap gulita, tubuhnya panas, dan melilitku seperti ular. Tenaganya juga sangat kuat, membuatku menjerit kesakitan. Ketika aku membuka mata lagi, aku sudah terbaring di tempat tidur. Gadis itu dan peti matinya menghilang. Aku memegang kepalaku, dan merasa kejadian semalam sangat aneh. Aku, sialnya, malah jadi pihak yang pasif. Lalu aku cepat-cepat berpakaian dan lari keluar kamar. Dan aku melihat seorang kakek-kakek yang tak kenal sedang duduk di ruang tamu. Melihat orang asing itu, aku bertanya dengan waspada, "Siapa kau? Kenapa kau ada di rumahku?" Mendengar itu, pria tua itu memperkenalkan dirinya. "Namaku Sujin, ibumu, Ibu Naga, menyuruhku untuk menjemputmu." Aku mengangkat alisku. "Ibu Naga, siapa?" Aku segera berpikir keras, memastikan kebenaran kata-kata pria tua itu. Dengan cepat aku yakin, sepertinya dia tidak berbohong. Jika dia ingin mencelakaiku, dia tidak akan menunggu aku bangun. Lalu aku mengangguk dan berkata, "Tuan Su, merepotkanmu. Dan, yang kau sebut Ibu Naga tadi, itu ibuku?" Sujin mengusap dahinya, wajahnya menunjukkan kesulitan. "Ibumu pernah berpesan padaku tentang identitasnya. Aku belum boleh memberitahumu sekarang. Katanya, itu tidak baik untukmu." Aku mengatupkan bibirku, tidak melanjutkan pertanyaan itu, karena ibuku juga pernah mengatakan hal yang sama padaku. Lalu aku mengambil beberapa pakaian dan pergi bersama pria tua itu. Di perjalanan, Sujin memberitahuku bahwa aku adalah anak naga, dan tubuhku memancarkan aura seperti daging pendeta Tong. Para siluman dan iblis ingin memakanku. Tapi, gadis semalam telah menyelaraskan yin dan yangku, sehingga aura anak naga dalam tubuhku menghilang. Kedepannya, para siluman dan iblis tidak akan merasakan aura itu. Dan aku tidak perlu khawatir terus-menerus diburu. Aku percaya kata-kata Sujin. Jadi, gadis itu datang untuk membantuku. Aku berhutang budi padanya. Tapi, tak lama setelah aku dan Sujin meninggalkan desa, sesosok menghalangi jalan kami. Lalu, suara dingin terdengar. "Orang tua, kau boleh pergi. Tinggalkan anak naga itu." Mendengar itu, Sujin tersenyum angkuh. Tanpa basa-basi, sosoknya melesat dan menghilang dari sisiku. Aku ingin melihat pertarungan mereka, tapi mereka sudah berada di kegelapan. Tidak terlihat sosok apapun, hanya terdengar suara gemuruh seperti petir. 2,5 menit kemudian, aku mendengar pria itu menjerit nyeri dan kesakitan. Jelas dia telah dikalahkan. Sujin berjalan ke arahku dengan tangan di belakang punggung dan tersenyum. Dia bahkan dengan gaya mengibaskan rambut panjangnya. Saat dia sampai di depanku, aku tak tahan bertanya, "Bukankah kau bilang makhluk itu tidak bisa mencium auraku?" Dia tersenyum dan berkata, "Orang itu sudah menunggu di sini sejak tadi. Jangan khawatir, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi." Di perjalanan selanjutnya, Sujin pergi sendirian belasan kali. Setiap kali dia pergi, terdengar jeritan dari kegelapan. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun padaku, aku tahu, dia pergi untuk melawan makhluk-makhluk yang mengincarku. Musuh yang begitu kuat, tanpa perlindungan Sujin, aku tidak akan bisa pergi dan bertahan hidup. 2 hari kemudian, Sujin membawaku ke kota Longjiang. Katanya, di bawah kota Longjiang ada nadi naga. Berkultivasi di sini, bisa menyerap kekuatan nadi naga. Membantu saya mempercepat kultivasi. Tak lama kemudian, kami tiba di sudut terpencil. Ada sebuah rumah tua di sana. Setelah masuk, saya melihat-lihat sekeliling. Tiba-tiba saya menyadari sesuatu. Dari segi Feng Shui, rumah ini adalah tempat yang sangat baik. Tiba-tiba saya teringat perkataan Sujin sebelumnya. Lalu bertanya, "Paman Su, apakah nadi naga ada di bawah rumah ini?" Sujin mengangguk lalu menggeleng. "Kultivasimu terlalu rendah. Kamu tidak akan mampu menahan seluruh nadi naga. Di bawah rumah ini hanya ada satu cabang kecil dari nadi naga. Ketika kamu cukup kuat, barulah kamu bisa mencari seluruh nadi naga." Saya mengangguk dengan tegas. Meskipun hanya cabang kecil dari nadi naga, itu sudah cukup untukku saat ini. Tiba-tiba Sujin menjadi serius. Dia memperingatkan saya dengan sungguh-sungguh. "Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini. Selama itu, kamu tidak boleh mengungkapkan identitas dan asal-usulmu yang sebenarnya. Kamu juga tidak boleh berbicara kepada siapapun tentang ibumu. Jika tidak, itu akan membawamu pada bencana besar. Dan juga, jangan kembali ke desa sebelum kultivasimu berhasil. Kalau tidak, makhluk-makhluk itu akan mendatangimu lagi." Saya mengangguk, menunjukkan bahwa saya mengingatnya. Lagi pula, saya pasti tidak akan melakukan hal yang dilarang. Kemudian Sujin menarik napas dan berkata, "Semua yang perlu kukatakan sudah kukatakan. Aku harus pergi. Kuserahkan tempat ini padamu, Paman Su. Apakah kau akan pergi secepat ini? Kapan kita bisa bertemu lagi?" Saya bertanya padanya. Mendengar itu, Sujin memberiku senyum ambigu. "Kau tidak rela aku pergi? Tapi aku tidak tertarik pada anak laki-laki." Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar. Sambil berjalan,
Dia berkata sambil tertawa. Kita akan bertemu lagi jika sudah takdirnya. Namun, ketika sampai di pintu, dia berhenti. Dia berbalik dan berkata sambil tersenyum padaku. Dinglin, kota ini tidak seperti desa. Kau harus mencari cara untuk menghasilkan uang dan bertahan hidup. Jangan sampai kelaparan di sini. Mendengar itu, aku buru-buru memanggilnya untuk memberiku sedikit uang. Lagi pula, aku sekarang punya kurang dari 1000 yuan di sakuku. Bagaimana aku bisa hidup dengan uang sekecil ini? Tapi Sujin berpura-pura tidak mendengar perkataanku. Dia langsung menghilang. Saya mulai memikirkan cara menghasilkan uang. Karena aku adalah anak naga, aku hanya bisa melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Tapi aku belum terkenal. Siapa yang akan mempekerjakanku? Kupikir aku akan menunggu beberapa hari untuk membiasakan diri. Lalu aku akan mulai mencari pekerjaan. Tanpa diduga, di hari ketiga, seseorang mengetuk pintu. Pada saat yang sama, terdengar suara wanita dari luar. Permisi, apakah Master Ding ada di rumah? Saya direkomendasikan oleh Tuan Su. Saya ada urusan dan ingin meminta bantuan Anda. Mendengar itu, aku tersenyum. Untungnya Pak Su masih punya hati nurani. Kalau tidak, aku terpaksa buka lapak ramal di kolong jembatan. Tapi saat aku melihat wanita itu, aku tertegun. Wanita ini terkena kutukan Yin Taosa. Kutukan Yin Taosa yang begitu kuat. Dia pasti berpacaran dengan beberapa pria sekaligus. Aku mengangguk padanya, membuka pintu, dan berkata, saya Dinglin. Gadis itu mengulurkan tangannya dan berkata, halo, Master Ding, nama saya Yang Mengyun. Pak Su yang menyuruh saya kemari. Aku menjabat tangannya. Sekilas ekspresi aneh melintas di mataku. Nona Yang, silakan masuk. Setelah masuk ke dalam, Yang Mengyun menatapku dari atas sampai bawah. Tatapannya dipenuhi hasrat dan gairah. Aura nafsu di tubuhnya semakin kuat. Tapi tatapan seperti itu tak mempanku. Aku berdeham. Nona Yang, ceritakan masalahmu. Mendengar itu, Yang Mengyun menundukkan kepalanya. Dia memainkan jari-jarinya. Pipinya tiba-tiba memerah dan berkata, begini, akhir-akhir ini aku selalu mimpi seperti itu. Disiksa dalam mimpi. Aku menderita sekaligus menikmatinya. Aku tetap tenang. Dalam hati, aku mencibir. Dengan kutukan Yin Taosa sekuat itu, wajar saja dia bermimpi seperti itu. Yang kau anggap mimpi, belum tentu mimpi. Dia lalu mengangkat kepalanya dan menatapku. Melanjutkan, mimpi seperti ini sudah berlangsung selama setengah bulan. Awalnya aku tidak merasa ada yang salah. Setelah sekitar 3 hari, aku tiba-tiba merasa lemas saat bangun tidur. Seluruh tubuhku tak bertenaga. Aku harus minum obat untuk menjaga staminaku. Lalu, gejalanya semakin parah. Aku merasa lelah setiap hari. Seperti mau mati saja. Aku mengerutkan kening. Asteris energi Yinmu sudah terkuras. Wajar saja lelah. Asteris masih hidup saja sudah untung. Asteris. Tentu saja aku tidak akan mengatakan apa yang kupikirkan. Aku melanjutkan bertanya, ada gejala lain? Yang Mengyun mengangguk. Tiba-tiba dia membuka kancing bajunya dan memperlihatkan perutnya. Sambil menangis dia berkata, Master, lihatlah. Aku menatap perut Yang Mengyun. Pupil mataku menyusut. Ada bisul di perut Yang Mengyun. Bisul itu sebesar kepalan tangan. Bisul itu hitam pekat dan bentuknya sangat aneh. Seperti mata yang berdiri tegak. Aku menatap bisul itu. Dengan mata spiritualku, aku melihat aura hitam keluar dari tempat itu. Melihat kondisi ini, aku semakin yakin dengan dugaanku. Dan aku sudah tahu akar masalahnya. Tiba-tiba Yang Mengyun menangis terseduh-seduh. Master, tolong selamatkan aku. Kalau begini terus, aku akan mati. Aku mengangguk dan berkata, masalahmu tidak rumit. Apakah aku bisa menyelamatkanmu tergantung pada kerjasamamu. Mendengar itu, Yang Mengyun sangat gembira. Kepalanya mengangguk-angguk seperti ayam mematuk beras. Aku pasti akan bekerja sama. Apapun yang kau minta, akan kulakukan. Aku merenung sejenak, lalu berkata, dengan kerjasama penuh darimu, aku bisa menangani masalahmu dengan biaya 10.000 yuan. Yang Mengyun tertegun. Master Ding, biayamu terlalu murah. Sebelumnya, aku menemui master lain dan biayanya 30.000. Aku langsung berkeringat dingin. Aku mematok harga terlalu rendah. Aku tidak boleh membuat kesalahan ini lagi. Yang Mengyun ingin mentransfer uang lewat ponsel, tapi ku tolak. Ponselku yang jadul tidak punya fitur itu. Jadi, aku memintanya untuk membawa uang tunai nanti. Melihat ada uang, semangatku meningkat. Aku tersenyum dan berkata, bukalah celanamu dan biarkan aku melihatnya. Mendengar kata-kataku, wajah Yang Mengyun langsung memerah. Lalu, dia perlahan membuka celananya. Aku meliriknya dengan wajah serius dan berkata, berbaringlah di lantai, rentangkan kakimu. Wajahnya semakin memerah. Dengan malu-malu, dia melakukan apa yang kukatakan. Lalu, dia perlahan menutup matanya. Aku melihatnya dengan alis berkerut. Nona Yang, bagian itu sudah membusuk. Kau tidak akan bisa menjadi seorang ibu lagi. Yang Mengyun tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan cemas. Master Ding, aku masih muda dan belum pernah menjadi ibu. Bisakah kau membantuku agar aku tidak kehilangan kemampuan ini? Sambil berlinang air mata, dia mengerti bahwa yang akan kulakukan bukanlah seperti yang dia pikirkan. Dia merasa malu dan kesal. Dengan wajah datar, aku berkata padanya, ini semua salahmu sendiri. Sekarang, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu.
Lihatlah sendiri. Setelah mengatakan itu, aku mengambil cermin Bagua dan membaca mantra. Lalu, kuarahkan ke Yang Mengyun. Dia mendongak dan melihat dengan sangat ketakutan. Pantas saja aku merasa tubuhku berbau aneh. Bagaimana bisa membusuk seperti ini? Sambil menggerus Cinnabar, aku bertanya, ceritakan padaku, kau punya berapa pacar sekaligus? Yang Mengyun tersipu. Dia bergumam pelan, Lilima. Mendengar itu, aku terdiam. Setelah Cinnabar selesai digerus, aku mendongak menatap Yang Mengyun. Ada janin hantu di dalam perutmu. Kurang dari sebulan, dia akan sepenuhnya matang. Kau beruntung bertemu denganku. Kalau tidak, tunggu saja sampai janin hantu itu matang dan memakanmu. Sambil berkata begitu, aku mengambil kuas jimat dan mencelupkannya ke dalam Cinnabar. Lalu, aku meletakkan tangan kiriku di perut bagian bawah Yang Mengyun dan berkata dengan suara rendah. Sekarang aku akan menggugurkan janin hantu itu. Mungkin akan sedikit sakit. Kau harus menahannya. Tanpa menunggu jawabannya, kuas jimatku dengan cepat bergerak di perutnya. Aku segera menggambar jimat pembasmi hantu. Bersamaan dengan itu, aku membaca mantra pembasmi hantu dalam hati. Setelah mantra selesai, jimat itu memancarkan cahaya keemasan. Perut Yang Mengyun mulai membesar dengan cepat. Dia menjerit kesakitan dan menggeliat dengan liar. Melihat itu, aku mengarahkan jariku ke arah dahinya. Aku melantunkan mantra pembeku untuk menghentikannya. Cahaya keemasan dari jimat pembasmi hantu semakin terang. Perut Yang Mengyun juga membesar semakin cepat. Tiba-tiba, jeritan melengking terdengar dari perutnya. Penyihir sialan, berani-beraninya kau menggangguku. Kau mau kubunuh? Aku mendengus dingin. Mataku penuh dengan penghinaan. Janin hantu yang belum lahir berani mengancamku? Kau pikir aku terbuat dari tanah liat? Kira-kira setengah batang dupa kemudian, nanah berbau busuk mengalir dari bawah tubuh Yang Mengyun. Janin hantu itu telah dimusnahkan. Setelah mantra pembeku dihentikan, Yang Mengyun membuka matanya. Dia bertanya dengan lemah, Tuan, apakah aku sudah sembuh? Janin hantunya sudah kugugurkan. Pergilah ke rumah sakit untuk perawatan. Dengan dirawat beberapa waktu, kau akan sembuh. Saat melihat nanah berbau busuk yang mengalir dari tubuhnya, wajahnya memucat. Setelah berpakaian, dia menangis dan bertanya, Tuan, apa yang sebenarnya terjadi padaku? Bagaimana bisa ada janin hantu di perutku? Apa aku kemasukan hantu akhir-akhir ini? Melihatnya seperti itu, aku menggelengkan kepala, menyesal di kemudian hari. Kenapa tidak dari awal? Kenapa tidak menjaga dirimu sendiri? Lalat tidak akan hinggap di telur yang tidak retak. Orang-orang seperti itu suka mencari wanita seperti ini untuk berlatih ilmu hitam. Lalu aku berbalik dan menatapnya. Sebenarnya, akar masalahnya sederhana. Masalahnya ada pada kelima pacarmu itu. Karena mereka bukan manusia. Mendengar itu, Yang Mengyun tidak tahan lagi dengan keterkejutan ini. Matanya terbalik dan dia pingsan ketakutan. Tapi urusannya belum selesai. Bagaimana dia bisa pingsan? Maka aku segera membangunkannya. Sekarang bukan waktunya untuk pingsan. Katakan di mana mereka. Jika mereka tidak dimusnahkan, mereka akan mendatangimu lagi. Mendengar ini, dia semakin takut. Aku tidak tahu di mana mereka. Kami biasanya berkomunikasi lewat ponsel. Aku menatapnya dengan curiga. Apa kalian tidak pernah bertemu? Kalau begitu, aturlah pertemuan dengan mereka. Dan jangan sampai ada yang terlewat. Jika satu saja lolos, kau yang akan celaka. Karena nyawanya terancam. Yang Mengyun tidak berani ceroboh. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menghubungi mereka. Layaknya orang yang berpengalaman. Tak lama kemudian dia berhasil mengatur pertemuan dengan kelima orang itu di waktu yang berbeda. Lalu aku dan Yang Mengyun berpisah. Dia pergi mengambil uang untukku. Aku kembali ke kamar untuk menggambar jimat. 1 jam kemudian, aku telah menggambar 20 jimat kuning. Saat aku keluar dari kamar, Yang Mengyun sudah kembali dengan uangnya. Setelah uang di tangan, aku merasa lebih percaya diri. Aku mengajak Yang Mengyun untuk membasmi hantu. Pria pertama yang dia janji temui ada di restoran Misiput. Kami menunggu sekitar 10 menit dan pria itu muncul. Saat itu, aku memakai jimat penyembunyi aura, dan aku duduk di meja lain. Pria itu tidak bisa merasakan auraku. Yang Mengyun, sesuai dengan instruksiku sebelumnya, membawa pria itu pergi dari sana, dan aku diam-diam mengikutinya. Saat sampai di tempat yang sepi, aku langsung mempercepat langkah dan sampai di sisi Yang Mengyun. Pria itu terkejut, dia menatap Yang Mengyun dengan bingung. Yunyun, ada apa? Siapa dia? Siapa dia? Yang Mengyun tidak berani bicara. Dia langsung bersembunyi di belakangku dan tidak berani keluar. Lalu aku mengeluarkan daun willow dan membuka mata batin Yang Mengyun, agar dia bisa melihat pria itu sebenarnya apa. Dia mendongak untuk melihat pacarnya. Setelah linglung sejenak, dia menutupi matanya dan berteriak histeris. Pria lembut dan sopan yang dia lihat telah menghilang. Yang ada di hadapannya adalah mayat pria, yang membusuk dan berbau busuk. Mayat pria ini entah sudah berapa lama meninggal. Di antara daging busuknya, ada belatung putih yang menggeliat. Mungkin teringat masa lalunya dengan pria itu. Perutnya tiba-tiba mual. Dia berjongkok dan muntah-muntah. Melihat reaksi Yang Mengyun, aku mencebikkan bibir. Ini akibat dari perbuatannya sendiri. Di mata batinku, mayat pria ini tentu saja tidak bisa menyembunyikan wujud aslinya dariku. Mayat pria ini setelah meninggal, dendamnya tidak hilang. Dia masih memiliki sedikit kesadaran. Jadi, inilah wujudnya sekarang. Tapi kekuatannya sangat rendah.
bahkan tidak bisa disebut Jiangxi. Bagiku, aku bisa menghabisinya dengan sekali tebas. Lalu aku melepas jimat penyembunyi aura. Mayat pria itu merasakan auraku, dan langsung kabur. Melihat itu, aku buru-buru mengeluarkan seutas tali merah dari saku dan melilitkannya di jariku. Lalu aku membentuk segel tiangang dan membaca mantra. Saat kata terakhir mantraku terucap, aku melemparkan tali merah di tanganku dengan kuat. Ujung tali merah lainnya terikat dengan koin 5 kaisar. Didorong oleh mantraku, koin 5 kaisar dan tali merah berubah menjadi cahaya pelangi yang dengan cepat mengejar mayat pria itu. Hampir seketika, tali merah itu melilit mayat pria itu. Aku menarik ujung tali merah dengan kuat. Mayat pria itu berteriak kesakitan sambil ditarik dan terlebang kembali ke arahku. Dan jatuh ke tanah di depanku. Aku mendengus dingin, dan mengambil jimat kayu, lalu menusukkannya. Jimat itu menembus dahi mayat pria itu. Mayat pria itu kemudian mengeluarkan jeritan memilukan, dan tubuhnya dengan cepat berubah menjadi nanah dan menghilang sepenuhnya. Aku melirik Yang Mengyun dan berjalan ke depan sambil berkata, "Jangan buang waktu, cepat ke tempat berikutnya. Malam ini kita harus menghabisi 4 mayat yang tersisa." Aksinya selanjutnya berjalan lancar. Sebelum fajar, kelima mayat itu telah kuhabisi. Saat berpisah, Yang Mengyun menangis dan bersujud untuk berterima kasih padaku. Dia bilang dia pasti akan berubah dan menjaga dirinya sendiri di masa depan. Sesampainya di rumah, aku mandi. Kukira masalahnya sudah selesai dan aku bisa tidur nyenyak. Tapi tak lama setelah tertidur, aku bermimpi. Dalam mimpi, ada anak kecil memanjat ke tempat tidurku. Dia menyeringai ke arahku, menyeramkan. Tepat saat dia mengulurkan tangan untuk mencabut jantungku, aku terbangun. Aku melompat dari tempat tidur, dan melihat sekeliling ruangan, tetapi tidak menemukan apapun. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu dan melihat ke dadaku. Wajahku langsung berubah pucat. Ada bekas telapak tangan hitam pekat di dadaku. Bekas telapak tangan itu kecil, jelas milik seorang anak kecil. Aku mengerutkan keningku, menatap bekas telapak tangan itu. Apa benar ada sesuatu yang memanjat ke tempat tidurku tadi? Jika aku tidak tiba-tiba terbangun, bukankah jantungku akan dicabutnya? Aku berpikir sejenak, lalu meletakkan tanganku di atas bekas telapak tangan itu. Aku membaca mantra pengusir setan dalam hati. Saat aku membaca mantra, cahaya keemasan dari telapak tanganku segera menyelimuti bekas telapak tangan hitam itu. Tak lama kemudian, energi hitam keluar dari sela-sela jariku. Ketika aku melepaskan tanganku, bekas telapak tangan itu telah menghilang. Setelah berpikir sejenak, aku mulai mengerti. Aku kira-kira tahu dari mana asal hantu kecil itu. Kemarin, saat membantu Yang Mengyun, ada sesuatu yang kulewatkan. Janin hantu di perutnya mungkin tidak sesederhana itu. Janin hantu itu mungkin bukan dari salah satu pacarnya. Mungkin seseorang sengaja memasukkannya ke dalam perutnya. Karena aku telah mengusir janin hantu itu. Hantu kecil tadi datang untuk membalasku. Tujuannya adalah untuk membalas dendam padaku. Aku mendengus dingin. Niat membunuh melintas di mataku. Hantu kecil tadi pasti dipelihara dengan metode rahasia khusus. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menghindari pendeteksianku. Lalu aku menelepon Yang Mengyun. Setelah tahu dia di rumah sakit, aku memintanya untuk menunggu dan tidak pergi kemana-mana sampai aku tiba. Ketika aku sampai di rumah sakit, Yang Mengyun baru saja turun dari meja operasi. Wajahnya pucat pasi. Dia tampak sekarat, seperti orang yang berbeda. Melihatku, dia menangis dan bertanya, "Apakah masih ada masalah?" Dengan wajah serius, aku berkata, "Masalahmu belum selesai. Yang menyakitimu bukan hanya arwah-arwah itu. Tapi kau tidak perlu terlalu khawatir. Karena aku sudah dibayar, aku pasti akan menyelesaikan masalahmu." Mendengar itu, Yang Mengyun menghela nafas lega. "Tuan, katakan padaku, apa yang harus kulakukan selanjutnya untuk membantumu?" Aku berpikir sejenak, lalu memintanya untuk memikirkan, apakah dia punya musuh bebuyutan. Dia berpikir sejenak, lalu berbisik, mengatakan bahwa 6 bulan lalu dia berselisih dengan mantan rekan kerjanya bernama Zuoling. Alasannya, saat itu Zuoling akan menikah dengan tunangannya, tetapi Yang Mengyun merebutnya. Akibatnya, mereka berdua putus. Kemudian, Yang Mengyun juga meninggalkan pria itu. Setelah mendengar itu, aku terdiam. Ini dendam yang mendalam. Maka, aku memintanya memberiku alamat Zuoling. Saat pergi, aku memberinya jimat pelindung. Dengan jimat ini, hantu kecil itu tidak akan berani mengganggunya lagi. Sedangkan aku sendiri akan menemui Zuoling, untuk melihat apakah dia pelakunya. Aku tidak peduli dia membalas dendam pada Yang Mengyun. Tetapi jika dia macam-macam denganku, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Aku segera menemukan alamat, toko kosmetik tempat Zuoling bekerja. Tapi dia menyuruh hantu kecil itu untuk membunuhku. Dia pasti mengenalku, jadi aku tidak menampakkan diri. Aku bersembunyi di kegelapan dan menggunakan mata langit untuk mengamatinya. Saat itulah aku menemukan sesuatu yang aneh. Ada aura hantu yang keluar dari kepalanya. Auranya sama dengan hantu kecil yang datang ke rumahku. Sama juga dengan aura janin hantu Yang Mengyun. Jadi, kedua hantu kecil itu adalah ulah Zuoling. Aku menunggu sampai malam tiba. Baru Zuoling keluar dari toko. Dia tampak terburu-buru, langkahnya cepat. Ketika aku mengikutinya ke tempat yang sepi, aku mempercepat langkahku dan menghalangi jalannya. "Zuoling,
Kenapa kau mengirim hantu kecil untuk membunuhku? Aku hanya melakukan tugasku sebagai seorang penyihir. Zuoling tampak panik saat pertama kali melihatku. Tapi tak lama kemudian dia menatapku dengan penuh kebencian dan berteriak. Yang Mengyun pantas mati. Kenapa kau membantunya? Apa kau sudah tidak punya hati nurani? Penyihir sialan. Aku menurunkan kelopak mataku dan berkata dengan tenang. Aku hanya menangani urusan dunia gaib. Aku tidak ikut campur dalam urusan pribadi kalian. Yang Mengyun telah menemukanku dan membayar jasaku. Tentu saja aku membantunya. Mendengar itu, aura hantu di tubuhnya semakin kuat. Kalau kau ingin mati, kan ku bantu. Dia berkata sambil menarik sebuah token dari tasnya. Melihat token di tangan Zuoling, wajahku berubah dan aku berteriak dalam hati. Itu token hantu tulang putih. Token hantu tulang putih adalah benda sihir yang sangat jahat. Digunakan untuk menangkap dan memelihara hantu. Cara pembuatannya sangat kejam dan mengerikan. Terbuat dari tulang bayi yang baru berusia 1 tahun. Dan harus diletakkan di altar. Dimandikan dengan darah dan jiwa. Selama 49 hari agar terbentuk. Saat ritual berlangsung, semakin banyak jiwa yang digunakan. Semakin besar kekuatan token hantu tulang putih. Dan semakin kuat hantu jahat yang dipelihara. Zuoling memiliki token hantu tulang putih. Ini membuatku terkejut. Lagi pula, dengan kekuatan Zuoling, dia tidak mungkin memiliki benda jahat seperti itu. Aku langsung menyadari satu hal. Ada seorang ahli sihir jahat yang kuat di balik Zuoling. Dan benda itu pasti diberikan olehnya. Saat ini, Zuoling memegang token hantu tulang putih. Dengan ekspresi ganas di wajahnya. Lalu dia membaca mantra dan mengayunkan token hantu tulang putih. Tiba-tiba, aura hantu hitam pekat keluar dari token hantu tulang putih. Di dalam aura itu, ada hantu laki-laki yang tampak ganas. Hantu laki-laki itu mengaum ke arahku. Dan berubah menjadi seberkas cahaya. Menerjangku dengan cepat. Dia membuka mulutnya. Hendak menggigit leherku. Melihat itu, aku segera memegang cermin Bagua. Lalu aku mengarahkannya ke hantu jahat itu dan seberkas cahaya keemasan langsung mengenainya. Hantu jahat itu menjerit kesakitan. Tubuhnya berasap putih. Separuh tubuhnya langsung hancur. Lalu aku mengarahkan cermin Bagua lagi padanya. Dan menghancurkan sisa tubuhnya. Wajah Zuoling berubah drastis. Hanya ada satu hantu jahat di kartu hantu putihnya. Sekarang setelah kukalahkan, mana dia berani melawanku lagi? Tapi saat aku hendak menangkap Zuoling, tiba-tiba sesosok terbang cepat ke arahku. Sambil berteriak, pergi kau, jangan sakiti ibuku. Aku menatap sosok yang menerjangku dengan mata menyipit. Tatapanku berubah dingin. Hantu kecil ini bukan yang merangkak ke rumahku, melainkan seorang gadis kecil berusia 8 atau 9 tahun. Dia merentangkan tangannya, melindungi Zuoling di belakangnya, dan berkata dengan cemas. Ibu, cepat lari, biar Hua-Hua hentikan orang jahat ini. Mendengar itu, Zuoling menatapku, matanya penuh dengan senyum jahat. Dia langsung berlari untuk kabur. Tapi bagaimana mungkin aku membiarkannya lolos? Aku segera melancarkan mantra pembeku agar dia tidak bisa bergerak. Lalu aku menatap hantu kecil itu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Adik kecil, dia bukan ibumu. Dia mengendalikanmu dengan ilmu hitam, membuatmu melakukan hal-hal jahat untuknya. Sehingga kau tak bisa bereinkarnasi. Tapi Hua-Hua menutup telinganya dan berteriak keras. Dan matanya mulai memerah. Kaulah orang jahat yang ingin menyakiti ibuku. Aku akan melawanmu. Dia pun menerjangku. Melihat itu, aku menggelengkan kepala. Sepertinya hantu kecil ini benar-benar tertipu. Berbicara dengannya percuma saja. Aku pun tak ragu lagi. Aku mengayunkan tanganku, mengeluarkan tali merah, dan langsung mengikatnya dengan erat. Hua-Hua jatuh ke tanah, meronta-ronta sambil menjerit. Jeritannya yang melengking terdengar menyeramkan di tengah malam. Setelah beberapa saat, aku melihat ke arah tertentu. Ada anak kecil lain berlari ke arah kami. Sama seperti Hua-Hua, dia juga hantu kecil. Tapi dia tertarik oleh jeritan Hua-Hua. Saat melihat hantu kecil itu, aku mendengus dingin. Karena aura hantu kecil ini adalah yang datang ke rumahku untuk mencabut jantungku. Meskipun dia lebih kecil dari Hua-Hua, aura hantunya jauh lebih kuat. Bahkan ada lapisan cahaya darah pekat di sekujur tubuhnya. Cahaya darah itu berasal dari orang-orang yang telah dia sakiti. Setiap kali dia menyakiti seseorang, akan ada cahaya darah yang menempel padanya. Pantas saja dia bisa berkeliaran di siang hari, dan bisa menghindari pendeteksianku. Ternyata dia memang luar biasa. Sebaliknya, Hua-Hua tidak memiliki cahaya darah sama sekali. Artinya dia belum pernah membunuh orang. Hantu kecil itu meraung ke arahku. Dia menggeram, penyihir sialan, aku akan memakanmu hidup-hidup. Hantu kecil itu menyeringai ke arahku, lalu berjalan perlahan ke arahku dengan tubuh berlumuran darah. Melihat hantu kecil itu, mataku penuh dengan niat membunuh. Makhluk ini tidak boleh tetap hidup di dunia. Dia bahkan tak layak untuk bereinkarnasi. Saat dia berjarak 1 zang dariku, dia menjerit dan terbang ke udara, lalu menerjangku dengan cakar tajamnya. Dia seperti kucing liar, ganas dan buas. Saat dia sampai di depanku, aku dengan cepat menempelkan jimat pengusir hantu di dahinya. Hantu kecil itu langsung menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Ia menatapku dengan tatapan penuh kebencian dan mengancam. Penyihir sialan, berani-beraninya kau membunuhku. Tuanku pasti tidak akan melepaskanmu. Seluruh keluargamu akan dibunuh oleh tuanku.
Aku menatap hantu kecil itu dengan senyum dingin. Aku seorang pembudidaya Tao. Kalau aku takut dengan ancaman hantu kecil sepertimu, untuk apa aku berlatih Tao? Aku segera membentuk segel tangan, membaca mantra pembasmi hantu dalam hati, mengumpulkan kekuatan gaib untuk membasmi hantu. Saat mantra pembasmi hantu selesai kuucapkan, jimat pengusir hantu itu terbakar. Api jimat emas langsung membakar hantu kecil itu. Setelah hantu kecil itu menjerit melengking, tubuhnya meledak dan berubah menjadi abu.